Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Sehat. Ya, semoga kamu semua dalam keadaan sehat, pikiran yang fresh, siap untuk belajar bersama pada pagi ini, sehingga kamu semua dapat memahami pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk selanjutnya, tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Kita berdoa dulu. Ayo, siapa? Mas siapa? Ya, tolong memimpin doa. Siap, gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak semua. Saya absen dulu kehadirannya. Nomor 1 Abzar Ian Deniarta ada? Terus Alfian Farhan Alamin. Ya, terus Anggun Saskia Arifayana, Aprilia Bagas Pratama, Bagus Ridho Saputra Hadir. terus Katarina Hasani Marjani. Dia semuanya telah hadir di dalam kelas ini, siap untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini Pak Guru mengingatkan bahwasanya kita pada pertemuan yang lampau minggu kemarin, kita kan sudah membahas tentang hukum bacaan lam jalalah dan hukum bacaan ro, ya toh? Semua sudah dipelajari toh kita bersama? Ya, untuk pertemuan pagi ini, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini, Pak Guru akan melanjutkan bab kedua. Bab kedua ini yaitu meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Ayo kita berdiri bersama Pak Guru untuk mengikuti ice breaking supaya dalam pembelajaran kita bisa fresh, otak kita bisa konsentrasi. Ayo semuanya berdiri. Panjang, kamu berarti merapatkan tanganmu. Ketika saya bilang pendek, berarti kamu merenggangkan tanganmu selebar-lebarnya. Sesuai dengan yang saya instruksikan, berarti otakmu akan mengarah pada tanganmu. Kalau tanganmu ada instruksi panjang, berarti kamu merapat. Ketika pendek, berarti melebar. Gitu ya. Nanti akan selang-seling supaya kamu bisa melatih konsentrasi dalam pembelajaran ini. Kita mulai ya. Ya, 1, 2, 3. Panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada bab 2 ini yaitu 1, kamu semua, anak-anak semua harus mampu dapat menjelaskan makna dan iman kepada kitab-kitab Allah dengan jelas. Yang kedua, kamu mampu memberikan contoh penerapan iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kamu semua mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai iman kepada kitab-kitab Allah dan generasi toleran dalam berinteraksi dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Terus yang keempat, tujuannya kamu mampu membuat proyek atau poster infografis yang menunjukkan pemahaman dan penerapan materi iman kepada kitab-kitab Allah dan mempresentasikannya ke depan. Anak semua, dalam pertemuan kali ini, pembelajaran dengan judul meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong kamu bisa memperhatikan tayangan berikut ini, ya. Video pembelajaran tentang meyakini kitab-kitab Allah supaya kamu bisa konsentrasi, dipahami. Ya, coba diamati. Ya, mulai ya.
sebelum Pak Guru membentuk kelompok, tolong kamu semua akan saya kasih pertanyaan terkait dengan video tadi. Ya, bisa ya? Ada 3 pertanyaan anak-anakku. Dari ungkapan penjelasan yang ada di video pembelajaran tadi, saya memberikan pertanyaan 1. Apa yang dimaksud iman kepada kitab Allah? Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan perilaku sebagai perwujudan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam kitab-kitab Allah itu? Jadi ada 3 pertanyaan yang bisa kamu jawab. Gimana? Kira-kira ada dari teman-temanmu yang bisa menjawab? Ya, coba Hasani dijawab. Yang nomor 1, apa yang dimaksud iman kepada kitab Allah? Coba dijelaskan. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, itulah pengertian iman kepada kitab Allah. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mewujudkan perilaku sebagai perwujudan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Aduh, siapa yang jawab? Ya, Lainnya dan mengamalkan ajaran Al-Quran, menyebarkan kebaikan dan menghargai perbedaan agama. ya, itu terkait jawaban dari wujud perilaku iman kepada kitab Allah. Terus yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu apa saja yang termasuk dalam kitab-kitab Allah itu? Siapa yang bisa jawab? Saya Bapak. Ya, tolong dijawab. Santika, ya. Kitab Zabur, kitab Injil, Suhuf Musa dan Ibrahim, Al-Quran. Ya, itulah kitab-kitab yang dimiliki, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Selanjutnya, Pak Guru akan membentuk kamu dalam beberapa kelompok. Ya, dari kelas 8D ini kamu akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, terus kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, kelompok yang keempat. Ya, masing-masing kelompok nanti bertugas kamu membuat yaitu proyek berupa poster terkait dengan tema meyakini iman kepada kitab-kitab Allah. Begitu saya bagikan LKPD yang terkait dengan tugas membuat poster. Di sini sudah ada tuntunan atau cara-cara kamu membuat poster meyakini kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Ya, saya bagi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kamu bisa ada petunjuknya di situ, diskusikan proyek apa yang ingin kalian kerjakan untuk mempromosikan sikap toleransi berbasis nilai-nilai dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu nanti akan membuat sebuah proyek yaitu poster. Ya, dari poster itu setelah proyek selesai, persiapkan presentasi untuk dipaparkan di depan kelas. Jelaskan bagaimana proyek kalian mempromosikan sikap toleransi yang diajarkan oleh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, kita sepakati dalam pembuatan proyek poster dengan tema meyakini iman kepada kitab Allah ini, kita butuhkan kesepakatan berapa menit? 20 menit ya? Sepakat ya 20 menit? Ya, tolong mulai sekarang kamu bisa memulai tugas membuat proyek dengan hasil poster temanya meyakini iman kepada Allah. Ayo tolong pertama kali tolong ditulis kelompok 1, anggotanya siapa saja, gitu ya. Ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa, terus masing-masing dibagi tugas, rasa untuk mengerjakan bagian apa, anggun bagian apa. Tolong ketua kelompok mengatur supaya semuanya bagian tugas untuk bekerja sama, ya.
Tolong dipastikan semuanya sudah bersama, dibagi tugasnya anak-anak. Ya, masing-masing harus berusaha untuk ikut andil dalam pembuatan proyek poster terkait dengan iman kepada kitab Allah ini. Bisa semua ya? Ya, tolong dimulai dikerjakan. Ayo kelompok 3. Ini. Tolong diperhatikan waktunya, ada batas waktu. Dari pembuatan proyek ini ada 20 menit. Pelaksanaannya nanti kamu tolong menghemat waktu supaya semuanya bisa selesai dengan baik. Semuanya aktif, semuanya bekerja. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan kepada Pak Guru terkait dengan kitab apa, terkait dengan hikmah apa, supaya kamu bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ada pertanyaan tidak ini anak-anak? Tidak ya? Ya. Ya anak-anak semua, waktunya telah habis. 20 menit telah kita lalui untuk mengerjakan proyek membuat poster dengan tema meyakini iman kepada kitab Allah, menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Anak-anak semua, setelah kamu melaksanakan tugas pembuatan poster tersebut, adakah kendala-kendala yang perlu ditanyakan? Ya. Semuanya sudah baik? Ya. Kalau hasil karyamu sudah kamu buat dengan baik, tolong nanti kamu bisa mempresentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas, menyampaikan apa hasil dari kelompokmu membuat poster ini. Siap untuk maju? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya sebagai ketua kelompok yaitu Katarina Kasani Marjani, dan di sebelah saya ini rekan saya. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi generasi pencinta Al-Quran. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab suci kepada para rasul pilihan secara ijmail, yakni meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada para rasul tanpa harus mengetahui nama kitab rasul yang telah menerimanya. Secara tafsili, meyakini, mengimani, menjelaskan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci, nama dan kitab rasul yang telah menerima kitab tersebut. Berikut kitab-kitab yang diterima oleh Nabi dan Rasul. 1. Taurat, 2. Zabur, 3. Injil, 4. Al-Quran. Terima kasih atas presentasi dari kami. Apakah di sini ada yang mau bertanya? Ya, tolong anak-anak bisa ada yang menanggapi yang mau bertanya yang disampaikan kelompok 1? Saya Bapak. Ya, coba apa pertanyaannya? Saya ingin bertanya, apa tentang cuma meyakini kitab-kitab Allah? Ya, coba jawab ya. Kelompok 1 bisa menjawab? Bisa. Yaitu memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah, mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah. cukup. Ada yang mau tanya lagi? Gimana teman-teman? Sudah cukup ya? Ya, beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan hasil presentasi kita. Hasil karya kelompok ya, kelompok 2. Posternya demikian. Ya, cukup, tolong dibacakan hasil kelompoknya, hasil diskusinya. Kitab-kitab Allah dan Nabi. Pengertian, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab suci kepada para rasul pilihan. Ada yang dipertanyakan anak-anak dari kelompok 2 ini, Mang Maju? Sudah baik dan jelas ya? Ya, bisa kembali ke tempat
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 3. Nama Rial Saiful Hakim. Ya, Muhammad Khalid Al-Rayhan. Ya, saya kelompok 3. Ya, cukup. Terus tolong dibacakan. Nomor 1. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, dan bahasa kitab Taurat adalah. Bagus. Langsung dibacakan. Nama kitab-kitab Allah. Nomor 4. Nama kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad alaihissalam dan diturunkan abad ke-7 Masehi, bahasa Arab. Pada pembelajaran pagi ini, setelah kita bersama melaksanakan pembelajaran, tolong dari pembelajaran pagi ini anak-anak semua bisa ikut mengevaluasi, menyimpulkan kira-kira apa yang perlu kita bahas bersama, dalam pembelajaran pagi ini. Saya, Bapak. Ya, tolong diberikan tanggapannya. Kesimpulan iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah mewahyukan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai petunjuk hidup. Ya, terus adalah Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Suhuf Musa dan Ibrahim diturunkan Nabi Musa dan Ibrahim, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran yang toleran, yakni meyakini kebenaran Al-Quran, membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran dengan baik dan menghargai serta menghormati perbedaan antar sesama manusia karena Allah menciptakan manusia berbeda satu sama lain. ya, ya bagus. Anak-anakku semua, dari pemaparan dari anak-anak semua yang telah menyimpulkan pembelajaran pagi ini, dapat diambil garis besarnya bahwasanya kamu semua dalam kegiatan belajar pagi ini terkait dengan tema meyakini iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran, kita harus bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran pagi ini yaitu terkait dengan meyakini iman kepada kitab Allah. Untuk pertemuan berikutnya, anak-anak, nanti kita akan melanjutkan bab 3, yaitu terkait dengan perilaku terpuji, amanah dan jujur. Bisa diikuti ya? Jadi, dengan demikian kamu harus bisa menjaga kesehatan, bisa selalu belajar dengan baik, usahakan dengan temanmu saling bekerja sama yang baik, saling mengingatkan, ayo belajar bersama, ayo giat belajar, sehingga kamu bisa belajar dengan rajin, akhirnya bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Mempelajari tema meyakini kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran, harus benar-benar bisa kita amalkan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus saling mengingatkan untuk senantiasa membaca Al-Quran dengan baik, bisa memahami isi kandungan Al-Quran, bisa mempraktekkan apa isi kandungan Al-Quran, perintah firman Allah itu, sehingga kita semua menjadi generasi pencinta Al-Quran yang baik. Untuk itu, karena waktunya sudah habis, untuk menutup pertemuan pagi ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, cukup sekian. Aruk alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.